Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Novita Falahia dengan NIM 2009116028 dari Prodi Sistem Informasi Kelas A, mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar layanan teknologi informasi, tujuan dan sasaran, topik bahasan yaitu yang pertama layanan, yang kedua manajemen layanan, yang ketiga pihak terkait layanan, yang keempat nilai layanan, dan yang kelima adalah proses. Selanjutnya yaitu adalah layanan. Penyampaian sesuatu yang memiliki nilai atau value bagi pelanggan atau customer oleh penyedia layanan atau provider dengan cara membantu pelanggan mencari apa yang mereka inginkan tanpa menanggung risiko dan biaya-biaya tertentu. Value, sesuatu yang bernilai bagi pelanggan yang diharapkan dari keluaran atau outcome sebuah layanan. Pelanggan menginginkan hasil, tidak peduli dan tidak ingin dipusingkan dengan proses. Selanjutnya adalah contoh layanan. Layanan umum yaitu pos dan kirim paket, transportasi umum, pom bensin, dan telepon. Layanan TI yaitu internet, email, mesin pencari Google, e-banking, dan Facebook. Selanjutnya, layanan teknologi informasi adalah layanan yang menyediakan oleh penyedia layanan TI yang dibentuk dari kombinasi kumpulan teknologi informasi, orang, dan proses. Dikelompokkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama, hubungan antara penyedia layanan service provider dengan pelanggan atau customer. Yang kedua, interaksi layanan dengan pengguna. Yang ketiga, manfaat yang disediakan layanan bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu yang pertama, berdasarkan hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan, maka layanan TI dapat dibedakan, yaitu layanan internal. Layanan TI yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyediaan layanan. Layanan eksternal, layanan TI yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyediaan layanan. Umumnya merupakan layanan komersil atau berbayar. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan interaksi layanan dengan pengguna, maka layanan TI dapat dibedakan customer facing IT service, layanan TI yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka. Supporting service, layanan-layanan TI yang dibutuhkan kepada penyedia layanan TI untuk menyediakan customer facing IT service atau disebut juga layanan infrastruktur TI. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan manfaat yang disediakan layanan bagi penggunanya, maka layanan TI dapat dibedakan. Cover service, layanan TI yang menyediakan kebutuhan utama pelanggan dan umumnya terkait dengan fungsi-fungsi penting sebuah bisnis, misalnya saja email. Enabling service, layanan TI yang dibutuhkan agar core service dapat disediakan. Enhancing service, layanan TI yang memberikan layanan tambahan bagi core service. Selanjutnya adalah manajemen layanan. Manajemen layanan adalah sekumpulan kemampuan organisasi khusus untuk menyampaikan value bagi pelanggan dalam wujud layanan. Manajemen layanan diimplementasikan dalam wujud fungsi organisasi yang dimiliki dan proses yang dijalankan dalam mengelola dan mengubah sumber daya menjadi layanan. Selanjutnya manajemen layanan TI, implementasi dan manajemen layanan TI yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan bisnis, yaitu yang pertama, mengelola layanan TI harus dari sudut pandang bisnis. Yang kedua, membutuhkan kombinasi PPT, People, Process, and Technology. Yang ketiga, menjaga hubungan antara penyedia layanan TI dengan pelanggan. Selanjutnya, apa sih arti penting manajemen layanan TI? Yaitu yang pertama, di era digital TI telah dimanfaatkan hampir di semua aktivitas kehidupan manusia dan aktivitas bisnis perusahaan, sehingga hampir semua orang dan organisasi sangat tergantung pada TI. Yang kedua, pengguna TI seringkali menganggap penyedia layanan TI adalah hal yang mudah dan sederhana, sehingga harapan pelanggan terhadap kualitas layanan TI semakin meningkat. Permasalahan TI di organisasi telah bergeser dari masalah teknologi menjadi masalah manajemen.
Program atau proyek tidak selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. Tingginya biaya operasional layanan TI namun kepuasan pelanggan rendah. Kinerja layanan TI tidak diukur menyebabkan kebijakan pengelolaan layanan tidak optimal. Redundasi dan tidak standarnya produk atau layanan TI menyebabkan tidak efisiensinya investasi IT. Tumbuhnya organisasi, pengelolaan organisasi produk dan layanan menjadi kompleks. Pengelolaan infrastruktur IT tidak terkendali dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.